Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di video pembelajaran prakarya untuk kelas 7. Kali ini kita akan masuk di bab ketiga, yaitu tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Selamat belajar anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal lebih dekat istilah teknologi dengan mempelajari pengertian dan perkembangan teknologi serta jenis-jenis teknologi. Kita masuk di materi yang pertama, A. Mengenal istilah teknologi. Pertama-tama kita akan membahas dulu pengertian dan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Pengertian yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi kesimpulannya, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan teknologi HP pertama kali dengan teknologi HP yang ada saat ini. Sungguh sangat berbeda. HP pertama kali hanyalah sebuah alat komunikasi tanpa kabel yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dan teks. Tapi coba kita lihat, HP masa kini tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengirimkan pesan ataupun suara, tapi bisa juga dipakai untuk mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, mengakses internet dalam hitungan detik. Bahkan saat ini, HP juga digunakan sebagai salah satu media untuk belajar daring atau dalam jaringan. Dilihat dari bentuknya, perkembangan HP juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mulai dari HP yang besar, yang berat, dengan ukuran yang cukup besar, lalu berubah seiring berjalannya waktu semakin kecil. Namun, pada saat ini juga banyak HP-HP dengan ukuran yang sangat besar. Tapi bukan hanya fisiknya saja yang besar, melainkan layarnya sudah lebih besar dibandingkan HP-HP zaman dulu. Bahkan ada juga HP layar sentuh yang dilengkapi dengan pen yang bisa digunakan menulis di atas layar tersebut. Bahkan ada handphone layar sentuh yang bisa dilipat. Betapa canggihnya, bukan? Nah, semua itu merupakan perkembangan salah satu teknologi masa kini. Selanjutnya, jenis-jenis teknologi. Berdasarkan kegunaannya, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini. Yang pertama, ada teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Bisa dilihat dong dari kata-katanya saja, berarti alat-alat ini memudahkan kita dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Beberapa contoh teknologi peralatan rumah tangga yang ada saat ini adalah diantaranya lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin, dan pemotong rumput. Semua alat-alat tersebut merupakan teknologi peralatan rumah tangga yang dapat meringankan pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya yang kedua adalah teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Nah, beberapa contohnya ada mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. Alat-alat tersebut memudahkan kita untuk memproduksi sesuatu. Selanjutnya yang ketiga adalah teknologi transportasi.
Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Maksudnya gimana? Jadi, teknologi ini digunakan oleh kita sebagai alat transportasi. Contohnya ada sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. Nah, semua alat transportasi itu sangat memudahkan kita untuk bisa berpindah tempat dengan jarak yang jauh, tapi dengan waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, yang keempat adalah teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contoh teknologi komunikasi antara lain radio, televisi, telepon, dan internet. Semua itu mengalami perubahan dari masa ke masa, semakin kesini semakin canggih. Jadi perkembangannya sudah sangat pesat ya hingga saat ini. Nah, teknologi yang terakhir adalah teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Berbeda dengan beberapa jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan. Sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Contohnya, hasil akhir dari teknologi konstruksi ini seperti rumah, jembatan, jalan raya, rel kereta api, dan lain-lain. Nah, keseluruhan hasil teknologi konstruksi itu sudah kita rasakan dan kita gunakan hingga saat ini. Nah, materi selanjutnya adalah B, teknologi konstruksi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan lebih fokus membahas tentang teknologi konstruksi, mulai dari perkembangan teknologi konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, dan fungsi teknologi konstruksi. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya pada zaman dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Lalu, dengan adanya perkembangan teknologi konstruksi, manusia mulai menciptakan rumah bilik. Semakin canggih perkembangan teknologi konstruksi, akhirnya manusia juga bisa menciptakan rumah tembok dengan desain yang sudah modern. Selanjutnya yang kedua adalah jenis-jenis proyek konstruksi. Nah, bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Padahal, pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, baik yang ada di atas, di bawah, atau di dalam air. Nah, pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu jenis yang pertama adalah proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman, atau disebut juga residential construction. Proyek ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu pribadi maupun massal. Tetapi, kebanyakan proyek-proyek perumahan dilakukan secara massal karena harus mempertimbangkan infrastruktur di sekitar perumahan juga, seperti jalan raya,
listrik, akses keluar masuk, keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Konstruksi bangunan gedung merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Jadi, pembangunan gedung-gedung bertingkat seperti ini tidak bisa semena-mena langsung dibangun begitu saja, harus memerlukan izin dari daerah setempat juga. Jenis yang ketiga adalah proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun atau built environment. Beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil antara lain yaitu proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. Biasanya proyek-proyek ini dibangun oleh pemerintah. Jenis konstruksi yang terakhir adalah proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri. Biasanya pemilik proyek ini adalah perusahaan atau industri yang besar, seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi teknologi konstruksi. Nah, teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Contoh, hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, dan lain-lain. Sementara itu, teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia. Contohnya kantor, gedung, toko, lapangan. Nah, selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Jadi, fungsi teknologi konstruksi itu sesuai dengan hasil konstruksi itu sendiri. Materi selanjutnya adalah C. Membuat produk konstruksi miniatur rumah. Nah, dalam membuat produk konstruksi miniatur rumah, hal yang terlebih dahulu diperhatikan adalah mengenal bagian-bagian dasar sebuah rumah. Setelah itu, barulah kita mengidentifikasi bahan, alat, serta teknik pembuatan yang dapat digunakan untuk membuat sebuah konstruksi miniatur rumah. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita simak di materi berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagian-bagian dasar rumah. Jadi bagian-bagian dasar rumah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian bawah atau dasar. Bagian ini terletak di bagian bawah atau disebut juga lantai. Lantai sebuah rumah terbuat dari berbagai jenis bahan seperti tanah, keramik, kayu, dan lain-lain. Ini tergantung pada keinginan pemilik rumah. Nah, ini ada contoh dasar lantai keramik. Bagian yang kedua adalah bagian tengah atau ruangan rumah. Nah, bagian ini terletak di bagian tengah. Bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Idealnya sebuah rumah memiliki 5 ruangan utama, yaitu
ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Nah, berikut ini ada contoh ruangan bagian tengah. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir adalah bagian atas atau penutup rumah. Layaknya seperti helm yang melindungi kepala kita dari segala benturan, model dan bahan bagian atas rumah harus kuat dan kokoh juga. Fungsinya untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas berlebih, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Nah, bagian atas sebuah rumah biasanya terdiri atas atap, ring balok, plafon, konsol, selasar, dan pergola ataupun jenis lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan. Jadi, dalam membuat sebuah miniatur rumah, kita perlu menyiapkan dua hal, yaitu alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah penggaris, digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu benda. Yang kedua, gunting, digunakan untuk memotong bahan-bahan yang tipis. Lalu yang ketiga, cutter, digunakan untuk memotong bagian-bagian yang kecil. Yang keempat adalah kuas, digunakan untuk mewarnai pada saat finishing pembuatan miniatur rumah. Selanjutnya, bahan-bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan miniatur rumah adalah yang pertama, polistirena atau styrofoam, yang kedua korek api, yang ketiga stik es krim, yang keempat kardus, dan yang kelima triplek. Lalu selain kelima bahan tersebut juga sangat diperlukan perekat. Perekat di sini disesuaikan dengan bahan apa yang akan direkatkan. Selanjutnya kita akan belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Pada dasarnya ada 2 teknik yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah sambungan tetap atau permanent joint. Sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya. Contoh, sambungan dengan paku keling dan sambungan las. Lalu sambungan yang kedua adalah sambungan tidak tetap, adalah sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya sambungan murbaut atau ulir dan sambungan pasak. Selanjutnya, membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Rancangan terbagi menjadi 2 macam, yaitu rancangan bentuk atau sketsa dan yang kedua rancangan proses pembuatan. Selanjutnya adalah membuat konstruksi miniatur rumah. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan. Dan yang ketiga, melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Nah, di samping itu, sebelum memulai proses pembuatan, kita juga harus memperhatikan beberapa keselamatan kerja demi keamanan dan kenyamanan diri kita sendiri maupun orang lain. Yang pertama adalah keselamatan diri saat bekerja. Yang kedua, keselamatan benda yang digunakan saat bekerja. Yang ketiga, keselamatan lingkungan tempat kamu bekerja, jangan sampai kotor. Yang keempat, jangan lupa keselamatan orang lain atau teman kalian, jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Dan yang terakhir, gunakanlah sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan kalian dari benda tajam ataupun lem. Nah, tentang keselamatan kerja tadi mengakhiri video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.